Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dimudahkan Allah Jalla wa Ala untuk melanjutkan bahasan Kitabut Tauhid, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, waktu yang barakah, dan diampuni dosa-dosa kita karena kita hadir dan duduk di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah suatu kaum mereka duduk di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka luangkan waktu, mereka ajak keluarganya untuk hadir di salah satu taman dari taman-taman surga, dan mereka saling belajar Al-Quran. Mereka saling mempelajari ayat-ayat Allah, kecuali pasti turun kepada mereka sakinah, pasti turun kepada mereka rahmat, dan pasti semua para malaikat menyebut-nyebut nama mereka di atas langit yang sangat tinggi. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan rahmat. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan Kitabut Tauhid. Sekarang masuk bab berapa? Bab ke-20. Bab 20. Ya, masih berkaitan dengan pembahasan ghulu ya. Namun Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau masuk kepada bahasan inti atau rincian dari sikap keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang-orang saleh. Jadi kalau kita lihat dari sebagian syarah Kitabut Tauhid, bab yang ke-20 ini menjelaskan tentang sikap keras Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan-kuburan orang saleh. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering digambarkan di masyarakat kita kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lemah lembut. Dan memang beliau lemah lembut. Sering digambarkan Rasul seorang yang pemaaf, Rasul seorang yang rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Sampai kata para ulama, hadirnya Rasul di muka bumi ini, siapapun pasti merasakan rahmatnya Rasul, walau dia tidak beriman, bahkan walau dia memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang beriman merasakan rahmatnya Rasul. Bagaimana kasih sayang Rasul kepada kita, Pak? Sampai kata ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, "Lau khayyaran Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'aini." Kalau seandainya Nabi itu dipilihkan kepadanya dua pilihan untuk umatnya. Jadi kata Aisyah, Nabi kalau diberikan dia dua pilihan, maka Nabi pilih yang paling mudah untuk umat, malam yakun isman, selama pilihan tersebut tidak dosa. Lihat bagaimana kasih sayang Nabi. Andai kan ada dua pilihan dalam syariat ini, kata Aisyah, Nabi pilih untuk umatnya yang paling mudah, selama bukan dosa. Ini rahmat Nabi kepada orang yang beriman. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Di akhir surah Al-Fat, Allah mengatakan Muhammad itu utusan Allah. Yang namanya utusan, dia membawa ilmu dan basirah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengannya, asyidda'u 'alal kuffar, mereka sangat keras kepada orang kafir. Ruhama'u bainahum, tapi orang-orang yang beriman, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkasih sayang. Maka kasih sayang Nabi dirasakan oleh seluruh orang yang beriman. Rahmat Nabi juga kepada para tanaman, hewan. Nabi merahmati hewan dan para tanaman, pada tanaman. Contoh, kalau kita baca sejarah Nabi ketika bersafar, maka di antara kebiasaan para sahabat ketika mereka diajarkan adab kepada onta, kata para sahabat, kami kalau safar membawa barang-barang yang banyak di atas onta kami. Ketika kami singgah atau sudah sampai di suatu tempat, kami tidak langsung sholat ke masjid 2 rakaat. Sebelum kami menurunkan barang-barang kami dari punggung-punggung unta-unta kami. Itu kalau onta, kalau mobil nggak mesti. Mobil tidak hidup ya. Jadi dulu sahabat kalau mereka safar, mereka bawa onta. Di atas punggung onta itu banyak barang-barang berat. Ketika mereka singgah di satu masjid, mereka enggak langsung turun sholat, enggak. Tapi mereka turunkan barang-barang mereka dari onta tersebut, rahmatan kepada mereka. Nabi memberikan rahmat kasih sayang kepada onta. Lihat lagi kisah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti mimbarnya. Maka pelepah kurma itu menangis. Dan kisah yang seperti ini hanya terjadi kepada Nabi ya, ingat. Jadi kalau sekarang ada orang mengatakan saya wali Allah, saya bisa melihat kurma-kurma ini menangis, ini khurafat, dusta, bohong semua ini Pak. Oh saya bisa melihat Nabi Muhammad lewat di hadapan kita, dusta, bohong semuanya. Oh Nabi hadir ketika Isra dan Mi'raj, ketika Maulid, dusta, bohong semuanya. Dan ini nggak bisa kita main-main dengan akidah ini. Walaupun matanya tajam kayak Nabi masuk kata dia. Sedang isi kajian tiba-tiba set, Nabi lewat kata dia. Cuman hanya dia yang bisa melihat. Nah, ini dusta semuanya sudah. Kurma pun menangis ya. Sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau aku tidak memegangnya berkasih sayang kepadanya, sungguh dia akan menangis sampai hari kiamat.
Namun di balik kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul juga di antara rahmatnya, di antara keadilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul punya sikap terhadap kesyirikan. Dan saya tidak pernah bosan untuk mengatakan, dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh ada 10 generasi terjadi dosa-dosa besar antara zaman-zaman ini. Membunuh, berzina, merampok, terjadi dosa besar. Tapi Allah belum mengutus Nuh. Ketika yang terjadi dosa syirik, maka Allah mengutus Nuh alaihi salam. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama. Nabi Nuh diutus oleh Allah kepada umatnya 1000 kurang 50. Sekali diutus untuk mendakwakan tauhid, gak main-main. Umur dakwah yang sangat panjang. Nah, di antara sikap keras Nabi, yaitu kepada orang-orang yang beribadah di sisi kuburan orang-orang soleh. Baik, kita bacakan ya. Saya ambil sebagian bahasan dari syarah kitab Tauhid yang ditulis oleh Ustaz Yazid rahimahullahu ta'ala. Beribadah kepada kubur orang saleh merupakan syirik besar. Ingat, syirikul akbar, gak main-main. Yakhruj minal millah. Berarti kalau ini dilakukan akan membuat pelakunya murtad dari Islam. Jadi ini hati-hati. Walau nanti ada rinciannya, dia murtad. Kalau seandainya dia sudah tahu tetap dia melakukan, maka dia bisa murtad. Atau kalau dia melakukannya penuh dengan keyakinan. Namun kalau orang yang tidak tahu, terkena syubhat, maka ada hal-hal rincian berkaitan dengan masalah kekufuran. Dan saya sering mengatakan, kita menjelaskan ini perbuatan kufur, bukan untuk memurtadkan orang. Kita ahlu sunnah ala fahmi sahabah tidak sama kayak orang-orang khawarij. Dan saya sering mengatakan tidak semua orang yang membahas kitab tauhid pemahamannya lurus. Ada sebagian ustadz, dia tidak memberikan uzur kepada pelaku-pelaku kesyirikan karena kebodohan. Ingat, uzur bil jahal itu ada. Wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasula. Kami tidak akan menyiksa suatu kaum sampai kami utus rasul di tengah-tengah mereka. Sebagian pemahaman mengatakan kalau sudah terjatuh kepada dosa syirik, mau dia tahu atau tidak tahu, mau sampai dakwah kepadanya atau tidak, murtad. Sekali makan riba, murtad. Sekali berzina, murtad. Ini pemahaman batil, Pak. Dan biasanya sekte yang seperti ini paling senang membahas asrah nawaqidul Islam, 10 pembatal keislaman. Kitab 10 pembatal keislaman itu bagus, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang tulis untuk kita. Tapi kitab ini sering disalahgunakan untuk mengkafir-kafirkan orang. Contoh misalnya, Pak, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, "Wa man lam yahkum," siapa yang belum beriman kepada kitab Allah, siapa yang menganggap bahwasanya ada yang lebih baik daripada hukum Allah, atau ada yang sama dengan hukum Allah, faqad kafar, maka sungguh mereka telah kufur. Maka kemudian mereka mengkafirkan seluruh orang-orang yang dia mengikuti aturan-aturan pemerintah. Ini aturan togut kata mereka. Ini semua pemahaman-pemahaman batil. Nah, di sini kalau kita perhatikan, kata penulis kitab, beribadah kepada Allah di sisi kubur orang saleh termasuk perantara yang bisa mengantarkan peribadatan terhadap orang saleh tersebut. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan sedikit pun terjadinya kesyirikan karena sebuah wasilah. Sering kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, wasilah-wasilah yang membuat orang jatuh kepada syirik
Nabi pasti hancurkan. Ya, dibiarkan sama Nabi, Pak. Kata Nabi SAW, man ta'allaqa tamimatan, barang siapa yang memakai kalung-kalung, jimat-jimat, bacaan-bacaan tertentu, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Nabi pernah mengutus Ali bin Abi Thalib, dan Nabi berpesan, wahai Ali, kalau engkau temukan ada sebuah kuburan yang ditinggikan, engkau ratakan semuanya, karena menjadi wasilah kesyirikan. Sampai kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Ibnu Mas'ud punya sebuah pendapat, dan ini pendapat yang rajih, ya, bahwasanya tidak boleh seseorang menggantungkan jimat-jimat walaupun itu bertuliskan kalamullah. Enggak boleh. Memang ada khilaf, namun Ibnu Mas'ud, keluar fatwa dari Ibnu Mas'ud. Dan sering kita mengatakan kalau sudah sahabat yang berfatwa, kemudian fatwanya tidak dibantah oleh sahabat yang lain, maka itu menjadi dalil. Qaulus sahabati hujjah, ucapannya sahabat itu hujjah. Kalau satu sahabat berpendapat, kemudian dibantah dengan sahabat yang lain, ini belum menjadi hujjah. Perlu dilihat mana yang lebih rajih. Tapi kalau satu orang sahabat, satu aja sahabat, dia berpendapat dan tidak dibantah pendapatnya, berarti ini ijma', kesepakatannya para sahabat. Dan Allah telah menjadikan kesepakatannya para sahabat itu sebagai hujjah. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk. Jadi Allah Maha Adil, ya. Allah tidak menghukum orang yang belum sampai sama dia petunjuk. Sekarang sampai sama dia petunjuk, ya akhi, ini kesyirikan ya akhi, ini ayat Qur'annya, ini dalilnya. Apa jawabannya? Satu kata saja, Wahabi. Satu kata. Satu kata aja. Subhanallah, Pak, ya. Maka perjuangan kita untuk mengajak kaum muslimin meninggalkan syirik ini tidak boleh kita lemah terus, dan tidak boleh kita bosan. Ribuan kali harus diulang-ulang, karena ini kunci surga, orang masuk ke dalam surganya Allah. Baik, kemudian disebutkan sebuah hadis yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Fi sahih an Aisyah radhiyallahu taala anha, kita mengangkat hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah adalah salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menikah dengan Nabi pada usia, akad nikahnya usia 6 atau 7 tahun. Akad nikah. Berkumpul bersama Nabi di Madinah usia 9 tahun. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha termasuk di antara ahli ilmunya sahabat. Aisyah termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak permasalahan ketika Nabi sudah meninggal dunia, para sahabat datang kepada Aisyah dan bertanya min wara'il hijab, dari balik hijab. Di sini menunjukkan bahwasanya Aisyah seorang yang berilmu, dan semua para sahabat ahli ilmu. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Itulah ayat-ayat Allah yang Allah letakkan di dadanya orang-orang yang berilmu. Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, dia meriwayatkan sebuah riwayat, ya, dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, ya, anna Ummu Salamah dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah. Kata Aisyah, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Siapa Ummu Salamah? Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan Ummu Salamah
ketika Nabi melamar dia, maka Ummu Salamah awalnya menolak lamaran Nabi. Ummu Salamah mengatakan, "Ya Rasulullah, saya sudah tua." Nah, disebutkan Ummu Salamah ini termasuk istri Nabi yang juga paling cantik. Paling cantik. Kalau tuanya aja cantik, apalagi pas muda, ya Masya Allah. Yang paling cantik. Yang kedua, "Ya Rasulullah, anak saya banyak, akan memberikan beban kepada engkau." Yang ketiga, kata Ummu Salamah, "Saya orangnya pecemburu." Nah, ini ibu-ibu ya, pecemburu. Apa kata Nabi? Dijawab sama Nabi satu-satu. Nah, begini laki-laki ya, kalau dia sudah lamar seorang wanita, wanita itu menolak secara halus dengan alasan, kalau antum benar-benar cinta, niat, antum perjuangkan, Masya Allah, perjuangkan. Maka yang pertama Nabi mengatakan apa? Apapun umurmu sudah tua, aku lebih tua, kata Nabi. Maka gak ada masalah, saya lebih tua, kata Nabi. Yang kedua, adapun anak-anakmu, aku yang akan menafkahi semuanya. Memang benar dalam Islam, seorang kalau menikahi seorang janda yang sudah punya anak, dia tidak punya kewajiban menafkahi anak janda tersebut. Memang tidak. Tapi bukan berarti kita nggak peduli. Ini orang nikah sama janda, maunya sama jandanya aja, Pak. Anaknya nggak mau. Tapi Nabi apa? Nabi urus anaknya. Ummu Salamah punya 6 orang anak. Yang ketiga, adapun sifat cemburumu, aku akan berdoa kepada Allah agar dihilangkan. Maksudnya dikurangin. Maka akhirnya Nabi menikah dengan Ummu Salamah, dan benar, ternyata Ummu Salamah termasuk istri Nabi yang paling sedikit cemburunya kepada istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Nah, Ummu Salamah ini, dia adalah istri Nabi yang paling terakhir meninggal. Dari semua istri-istri Nabi, dari Khadijah bintu Khuwailid, Aisyah bintu Abi Bakar, siapa lagi? Zainab bintu Khuzaimah, Zainab bintu Jahshin, Safiyah bintu Huyai, Juwairiyah bintul Harith, dan seterusnya. Ummu Salamah yang paling terakhir wafat. Nah, di sini Aisyah menceritakan kepada Rasulullah tentang gereja. Ummu Salamah menceritakan kepada Rasulullah tentang gereja dengan gambar manusia yang terdapat di dalamnya, yang dilihat dari negeri Habasyah, Ethiopia. Jadi Ummu Salamah menceritakan kepada Rasulullah ada sebuah gereja yang terdapat di dalamnya, yang dilihatnya dari negeri Habasyah, berbentuk manusia gitu. Faqala ulaika qaumun idza mata fihimur rajul salih. Maka beliau bersabda, mereka itu apabila ada orang saleh atau ada seorang yang hamba saleh meninggal, maka mereka bangunkan di atasnya kuburnya sebuah tempat ibadah, dan membuat dalam tempat tersebut rupaka, gambar-gambar manusia. Mereka itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika sirarul khalqi indallah. Mereka adalah orang-orang yang paling buruk di sisi Allah. Fahaula jama'u bainal fitnatain. Kenapa mereka buruk di sisi Allah? Karena orang-orang ini telah mengumpulkan 2 fitnah. Yang pertama, fitnatul kubur wa fitnatut tamathil, dan fitnah membuat gambar-gambar. Disebutkan di sini rupaka itu mungkin gambar-gambar orang-orang soleh. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Ummu Salamah menuturkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada waktu itu sedang dalam kondisi sakit, ya. Apa yang dia lihat di tempat ibadah orang Nasrani berupa gambar-gambar manusia.
Perhatikan tuh. Berarti yang suka menggambar-gambar orang soleh, kemudian digantung-gantung di tempat ibadah, itu kebiasaan orang Nasrani. Ummu Salamah cerita kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW menjelaskan itu perkara gulu, berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Maka di sini kata para ulama akidah, ada tingkatan gulu di dalam akidah kita. Yang pertama, ada orang gulu dimulai dari suka menggambar wajah-wajah orang soleh. Hati-hati ya. Suka masang foto-foto di rumahnya. Kita lihat Bapak Ibu, banyak orang-orang ya, yang dia ikut pengajian-pengajian tertentu ya. Di kamarnya, di masjidnya, di tokonya, banyak gambar-gambar orang yang dianggap soleh. Saya katakan dianggap soleh ya, karena belum tentu soleh. Dianggap soleh. Ada yang pakai surban, dipasang-pasang di toko-toko, di rumah-rumah mereka, dan mereka menganggap itu adalah bentuk kecintaan. Dan sebagiannya menganggap itu adalah cara mengalap berkah. Ngalap berkah. Wahai pedagang nasi padang, nah, banyak ini sini Pak. Lihat toko-toko nasi padang itu banyak gambar-gambar, nggak tahu gambar siapa, tapi gambarnya kok sama. Saya masuk ke rumah makan Padang, fotonya kakek itu juga. Pindah ke tempat yang lain, kakek itu juga Pak. Sama, fotonya sama. Kita tanya, Pak ini siapa? Kakek antum? Enggak. Enggak Ustadz. Supaya laris, Masya Allah. Supaya laris. Masya Allah Pak ya. Dan harusnya Pak, harusnya salah satu sunnah yang sekarang mungkin hampir tidak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, mengutus seseorang untuk menghancurkan tempat-tempat kesyirikan. Ketika Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib, Nabi berpesan dua hal. Jadi Ali radhiyallahu taala anhu pernah diutus oleh Nabi untuk membasmi kesyirikan. Di sini kata Syekh Albani, berarti apa? Di antara sunnah seorang pemimpin, seorang pemilik kekuasaan, dia mengirimkan beberapa orang ke daerah-daerah tertentu membasmi syirik. Sekarang kan nggak ada Pak. Siapa yang punya tugasnya itu membasmi kesyirikan? Kan nggak ada. Yang ada apa? Membasmi corona itu ada. Kesyirikan nggak ada Pak. Ali diutus sama Nabi loh. Pada dua pesan Nabi. Pertama, kalau engkau dapatkan gambar-gambar, engkau hancurkan gambar-gambar itu. Yang kedua, kalau engkau dapatkan kuburan-kuburan yang ditinggikan, illa tamastaha, engkau ratakan semuanya. Ini utusan Nabi SAW. Cuman di masa sekarang siapa yang diutus untuk membasmi syirik? Maka minimal kita ini, di keluarga kita jangan ada kesyirikan. Jangan ada wasilah kesyirikan. Tontonan-tontonan syirik gak boleh ada. Jaga keluarga kita Pak. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan diri kalian dari siksa api neraka. Dan di antara hak seorang anak, ya anak-anak kecil kayak gini, anak-anak kecil yang bapak ibu kita lihat ya, mereka masih kecil benar, tapi di antara hak mereka apa? Dididik dengan tauhid. Makanya salah satu tafsir para ulama ketika membaca firman Allah, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Apa kata para ulama? Besok di akhirat seorang ayah akan berlari dari anaknya. Dia ketemu anaknya, dia lari dari anaknya. Seorang suami dia jumpa sama istrinya, dia lari dari istrinya. Seorang anak dia jumpa dengan saudaranya, dia lari. Kenapa? Takut dituntut. Anak-anak kita mungkin masih kecil Pak. Kita nggak pernah ngajarkan tauhid, nggak pernah ngajarkan agama, kita akan dituntut mereka besok di hari kiamat.
Masa iya Ustaz? Kan di dunia dia baik-baik aja. Di dunia iya, di akhirat orang akan sibuk memikirkan keselamatannya masing-masing. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Di hari itu semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Makanya dakwah tauhid harus sampai ke tengah keluarga kita. Kalau sudah masalah syirik, udah nggak ada toleransi. Udah nggak ada namanya bermudah-mudahan atau ikut campur, tolong menolong dalam syirik, udah nggak ada di tengah-tengah keluarga. Kemudian kepada masyarakat kita dakwakan tauhid. Kemudian ya, di antara pelajaran dari hadis yang mulia ini disebutkan yang pertama ya, larangan dari beribadah kepada Allah di sisi kubur orang saleh, karena itu merupakan perantara yang bisa mengantarkan kepada syirik, dan ini perbuatan orang-orang Nasrani. Bapak Ibu, kalau kita datang ke Masjid Nabawi, tujuan utama kita apa, Pak? Tujuan kita berziarah ke Masjid Nabawi, bukan ke kuburan Nabi, bukan. Itu diperhatikan. Makanya hadis yang muncul apa? Hadis yang sampai kepada kita apa? La tushaddur rihal illa ila 3 masajid. Tidak boleh kalian melakukan perjalanan safar kecuali di 3 masjid. Jadi nggak boleh nabung, nggak boleh siap-siap kecuali ke 3 masjid. Masjid Haram berapa pahalanya? 100.000. Masjid Nabawi 1.000. Masjidil Aqsa 500. Sebagian orang datang ke Masjid Nabawi, masuk Masjid Nabawi langsung ke makam Nabi. Itu ada, Pak. Langsung ke makam Nabi. Seandainya antum pergi umrah kemudian gak sempat berziarah ke makam Nabi, tidak dicela, gak ada masalah. Dan kita berziarah ke makam Nabi pun gak berulang-ulang. Hari ini udah berziarah, besok ziarah lagi. Enggak, sekali cukup. Cukup, Pak. Antum menyampaikan hajat kepada Allah di masjid, doa sama Allah dalam sujud, bukan hanya ketika berziarah kubur. Bahkan hukumnya tidak boleh. Berdoa kepada kubur hukumnya haram. Kita masuk ke Masjid Nabawi, kalau kita ada kesempatan kita ziarah kubur. Itu pun kita hanya memberikan salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Khalifata Abi Bakr misalnya. Hanya itu. Makanya Imam Malik rahimahullah, Imam Malik, Pak, dari dia lahir sampai dia meninggal, dia nggak pernah keluar dari Madinah. Maka disebutkan Imam Darul Hijrah, imam besarnya kota Madinah. Di antara alasan Imam Malik tidak pernah keluar dari Madinah, dia ingin wafat di kota Madinah. Kemarin saya dengar sebagian dari kajiannya Ustadz M.H. Hasan ya, Ayatullah di Al-Azhar. Beliau cerita, Ustadz M.H. Hasan Ayatullah, ada mahasiswa Indonesia dulu, dia tahu dengan keutamaan hadis itu. Orang barang siapa yang mampu mati di Madinah, maka hendaklah dia mati di Madinah. Maka dia terjun dari lantai 3 ke bawah. Pemahaman salah ini. Ini pemahaman keliru ya. Jadi kita berusaha wafat di Madinah iya, tapi dengan cara yang benar. Nah, Imam Malik, Bapak Ibu, Imam Malik dia semenjak dakwah dia nggak pernah keluar dari Madinah. Dan begitulah sikapnya orang-orang Madinah, Pak. Penduduk Madinah itu, mereka nggak mau keluar dari Madinah kecuali benar-benar penting untuk umrah atau ada urusan tertentu, mereka keluar dari Madinah. Kalau enggak, mereka di Madinah. Apalagi ulama-ulama yang sudah tua kayak Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, sudah tua, hampir 100 tahun umurnya sekarang. Dia di Madinah, nggak mau dia keluar. Nah, Imam Malik lihat banyak orang datang dari Mesir, Syam, dari Basrah, datang ke Masjid Nabawi, langsung ke makam Nabi semuanya. Imam Malik mulai khawatir.
Nanti orang datang ke Masjid Nabawi, ke Madinah, cuma niatnya ziarah kubur. Maka Imam Malik membuat aturan pada waktu itu. Tidak ada seorang pun yang datang ke kota Madinah, kemudian dia masuk ke Masjid Nabawi, dia harus salat dulu di Masjid Nabawi. Bukan langsung ziarah kubur. Nah, ini kuburannya siapa? Kuburan Nabi loh. Kuburan Nabi saja kita tidak boleh ghulu, berlebih-lebihan, apalagi kuburan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kasihan, Pak. Mungkin kalau di sini kita, walhamdulillah nggak ada kita yang masuk kepada kegiatan-kegiatan yang kayak gitu. Tapi kalau kita lihat di luar, apalagi rombongan emak-emak, masya Allah, berbis-bis, astagfirullahaladzim. Dan ada ustadznya. Maka saya sering mengatakan, tokoh kesyirikan tidak ada berlemah lembut dengan dia. Kalau tokohnya, enggak, kita tegas, keras, berhujjah. Tapi yang kasihan orang-orang awamnya yang enggak ngerti. Berziarah kubur 5 bis, 10 bis, Pak, masya Allah. Dengan pakaian seragam, masya Allah. Pakaian seragam kesyirikan ini, masya Allah. Mengerikan. Mereka turun ke makam ini, makam ini, makam ini. Dan itu jauh-jauh loh. Terjadi banyak penyimpangan. Pertama, mereka keluar rumah. Bukan keluar pada uzur yang syar'i. Ingat ibu-ibu, ya. Hukum asal wanita itu di rumah loh. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Menetaplah kalian hai para wanita di rumah-rumah kalian. Ini hukum asal wanita di rumah. Dia enggak keluar dari rumah. Bahkan perempuan ibadah terbesarnya itu di rumah. Salat di rumah dia salat. Sampai para ulama berbeda pendapat. Kalau wanita dia berangkat ihram, berangkat umrah, mana yang lebih utama, dia salat di hotel atau dia salat di Masjidil Haram? Ulama sampai khilaf. Ada yang mengatakan dia lebih utama salat di hotel, karena hotel itu pengganti dari rumahnya. Tetap di salat di hotel lebih utama. Apalagi di masa sekarang kadang-kadang fitnah di mana-mana. Perempuan banyak keluar. Ada pendapat yang kedua mengatakan dia lebih utama salat di Masjidil Haram. Karena memang tujuan dia ke situ untuk ziarah ke Masjidil Haram. Dari hadis Nabi tadi, la tushaddur rihal illa ila 3 masajid. Wallahu a'lam, ya, ini terjadi khilaf di antara para ulama. Intinya kalau mereka ke masjid tidak boleh dilarang selama memenuhi syarat. Nah, itu dalam ibadah saja seperti itu. Wanita hukum asalnya di rumah. Sekarang mereka keluar jauh-jauh. Dan sebagiannya keluar tanpa mahramnya. Berpindah dari satu kota ke kota yang lain. Kemudian yang kedua, penyimpangan yang terjadi, mereka datang berziarah kubur ke kubur tertentu saja. Berarti ada maksud, Pak. Dia tinggal di rumah, padahal sebelah rumahnya ada kuburan. Tapi kuburan preman masalahnya, Pak. Masalahnya kuburan preman. Oh, ini preman Tanah Abang udah mati nih. Akhirnya dia enggak, maka subhanallah, Pak, ya. Maka niat berziarah kubur itu apa sebenarnya? Kalau niat dia berziarah kubur murni mengingat kematian, maka kubur manapun tidak ada masalah. Nah, berarti niat dia bukan hanya mengingat kematian. Ada hajat yang mau dia sampaikan ke orang yang telah wafat dari orang-orang soleh. Bahkan kadang-kadang sengaja dibuat kuburan palsu. Gak ada orang di dalamnya. Gak ada orang. Dibuat kuburan palsu, dibuat semacam ada tendanya, ada rapi, masya Allah, ada lampu-lampunya. Orang datang, bayar dulu, masuk bayar. Subhanallah, kesyirikan, Pak. Baik, itu dia pelajaran yang pertama, ya. Ini merupakan bagian dari kesyirikan dan ini merupakan perbuatan orang Nasrani. Ingat, kita disuruh sama Nabi
untuk berbeda dari Yahudi dan Nasrani. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka sungguh dia bagian dari kaum tersebut. Bentar lagi nih, tanggal 25 plus tahun baru. Tidak ada ucapan apapun, tidak ada perasaan bahagia apapun, gak ada. Gak ada, Pak. Oh, tahun baru, kemudian ada ucapan tertentu, gak ada. Tahun baru Islam saja tidak ada keutamaannya, gak ada perayaannya. Apalagi tahun baru Nasrani. Maka sesuatu yang tidak boleh ya, di tahun baru kemudian kita kadang-kadang seperti merayakan, hanya bakar-bakar. Wallah alam, saya pernah dengar seorang ustadz ya, dari Jogja ya. Sekarang sudah, wallah alam, udah gak jelas kayaknya sekarang ya. Dia punya pendapat fikih, kalau malam tahun baru kita cuma bakar-bakar ayam, gak apa-apa kata dia. Karena momennya ini liburan, gak ada niat sama sekali untuk merayakan. Tapi ini kalimat-kalimat kayak gini berbahaya. Mungkin dia faham dengan kalimat dia, tapi umat yang mendengar seakan-akan tidak mengapa kita seperti menghidupkan malam tahun baru. Udah malam tahun baru seperti malam-malam biasa. Bahkan di malam itu terjadi banyak penyimpangan. Trompetnya lah, terjadi ikhtilatnya, sebagian laki-laki wanita berkumpul di satu tempat menunggu 12:00. Masya Allah. Waktu buang-buang, Masya Allah. Ini nggak benar semuanya ya. Ini budaya orang Nasrani kita tinggalkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pelajarannya membicarakan perbuatan jelek orang-orang kafir agar diwaspadai oleh kaum muslimin halal. Membicarakan perbuatan jelek orang-orang kafir agar diwaspadai oleh kaum muslimin, hukumnya boleh. Boleh. Kita berbicara secara umum tentang seseorang, misalnya waspadai si fulan, untuk apa? Mewaspadai supaya tidak menyerang kaum muslimin, itu diantara bentuk keimanan. Di sini Ummu Salamah dia ceritakan tentang bagaimana perbuatan orang-orang Nasrani kemudian tidak diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Nabi mengizinkan Ummu Salamah menceritakan perbuatan-perbuatan orang kafir. Kemudian peringatan dari gambar-gambar dan patung-patung yang diagungkan karena bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang punya anak sekarang, tanya cita-citanya apa. Nak, besok mau jadi apa? Kata anak kita, pelukis. Nah, tanya, mau lukis apa kamu besok? Kenapa pelukis? Ini ada ancaman dari Nabi SAW. Kata Nabi SAW, asyaddun nasi bala'an yaumal qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling berat siksaannya di hari kiamat al-musawwirun. Orang-orang yang suka menggambar. Gambar yang dimaksud adalah gambar-gambar makhluk bernyawa. Gambar-gambar makhluk bernyawa. Makanya udah anak-anak kita jangan biasakan dia suka menggambar-gambar makhluk bernyawa, Pak. Dihindari semuanya. Dan kesyirikan awalnya terjadi karena suka menggambar wajah-wajah orang soleh. Makanya sebenarnya tradisi foto-foto, selfie-selfie, itu hukum asalnya tidak boleh. Bapak Ibu, kalau kita jujur Pak, melihat fatwa ulama tentang masalah foto, itu mereka memberikan rincian tentang hukum foto itu. Walaupun foto tidak sama dengan menggambar, tidak sama, tapi terkadang konsekuensinya sama. Maka kalau tidak ada sesuatu yang penting, gak usah suka foto-foto, apalagi dipajang. Karena foto bisa menjadi media kesyirikan. Bahkan foto bisa menjadi media orang untuk dicelakai. Diambil fotonya, disantet, dikirimkan, itu bisa. Makanya di sini peringatan keras kepada orang-orang yang suka menggambar. Kemudian haramnya membangun masjid di atas kuburan.
lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam detik-detik beliau mau meninggal atau beberapa waktu sebelum beliau mau meninggal, beliau tetap mendakwahkan tauhid kepada sahabat. Apa kata Nabi? La'anallah al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Apa makna laknat? Dicabutnya rahmat. Kalau seorang dilaknat berarti dicabutnya rahmat. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, menjadikan kubur nabi-nabi mereka seperti masjid. Berarti kuburan dengan masjid selama-lamanya tidak sama. Gak sama. Harus berbeda antara kuburan dengan masjid. Di masjid kita baca Quran, di kubur kita nggak baca Quran. Di masjid kita berdoa, di kubur kita nggak berdoa, kecuali mendoakan ahli kubur. Nabi ketika sudah menguburkan sahabat Utsman bin Mas'un, sahabat pertama yang dimakamkan di Baqi, maka Nabi mengatakan, istaghfiru li akhikum hadza. Beristighfarlah kalian untuk saudara kalian ini, mintakan ampun untuk dia. Fa innahu al-ana yus'al, karena sekarang dia sedang ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diperhatikan ya, tidak sama masjid dengan kuburan. Lihat sebagian orang, Pak, kadang-kadang orang-orang yang hafal Quran lagi, Masya Allah, penghafal Quran, pecandu syirik, Masya Allah, ada Pak. Selesai meninggal dunia orang soleh nih, nanti dipanggil beberapa santri terbaik, mereka khotaman di kuburan. Nah itu dibayar, disewa. Kalau ada orang kaya meninggal, dipanggil, tolong kirimkan beberapa santri yang hafal Quran, supaya dia baca Al-Quran 30 juz di sisi makam ayah kami. Oh laris itu Pak, Masya Allah. Datang 5 orang, baca hari ini 5 juz, besok 5 juz, begitu seterusnya. Ini bagian juga dari, ini bisa mengantarkan kepada syirik, minimalnya ini bid'ah ya. Minimalnya adalah bid'ah. Kemudian ya, disebutkan juga orang yang membangun masjid di kubur orang saleh, dia termasuk sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Orang yang membangun masjid di kubur orang saleh, seburuk-buruk seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Walaupun niatnya baik, karena perbuatan itu bisa menyampaikan kepada kekufuran dan kesyirikan. Jadi kadang-kadang ya, atau bahkan sering, Imam Asyuyuti mengatakan ya, dalam kitab saya lupa kitabnya tentang masalah bid'ah ya, Imam Suyuti mengatakan I'tisam, Alkitab Al-I'tisam, Imam Asyuyuti mengatakan banyak orang melakukan penyimpangan berawal dari niat baik. Hati-hati Pak. La nuridu illa khairan, kata mereka. Kami melakukan ini gak ada apapun kecuali niat baik. Nah, kadang-kadang orang dia bangun masjid di atas kuburan atau di sisi kuburan, niatnya baik, ngalap berkah kepada orang soleh. Tapi niat baik tidak menghalalkan sebuah ibadah. Hati-hati. Kadang-kadang niat baik tidak disertai dengan ilmu, Pak, justru mendatangkan mudarat yang lebih besar, bahkan sampai terbunuhnya nyawa seorang muslim. Anda melihat sejarah kematiannya Ali bin Abi Thalib. Lihat orang-orang Khawarij, Pak. Orang-orang Khawarij ketika dia membunuh Ali, dan Nabi mengatakan, wahai Ali, engkau akan syahid dengan terbunuhnya engkau, dan ada pedang yang menghunus di kepalamu bagian ini, kata Nabi. Dan benar, Ali terbunuh di waktu subuh. Ketika dia hendak membangunkan orang-orang salat subuh, datanglah orang-orang Khawarij, memukulkan pedangnya, menibaskan pedang di bagian kepala yang Nabi tunjuk. Sambil orang ini mengatakan apa? Wahai Ali, inil hukmu illa lillah, illallah. Wahai Ali, yang namanya hukum hanya milik Allah.
bukan milikmu dan bukan milik teman-temanmu. Jadi orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib niatnya baik. Dia menyangka Ali telah jatuh kepada kesyirikan, jatuh kepada kekufuran. Tapi lihat, niat yang baik tidak disertai dengan ilmu, bahkan bisa bermudarat kepada dirinya dan kepada orang lain. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar juga harus dengan ilmu. Sebagian orang dia protes kepada pemerintah, kemudian dia turun di jalanan. Lihat Pak ya, bedanya orang-orang salaf dengan orang-orang sekarang. Dulu kaum salaf, jangankan kaum salaf, negeri Saudi aja sekarang. Kita lihat Arab Saudi bukan negara yang sempurna, ya atau tidak? Gak sempurna. Tapi walhamdulillah Mekah dan Madinah masih dua kota suci dan kota terbaik dalam ibadah dan ilmu. Kita nggak bicara Saudi semuanya, Mekah dan Madinah. Tapi kita lihat juga ada penyimpangan mungkin di Riyadh, di Jeddah, atau dengan mungkin juga ada konser misalnya. Sampai orang nanya, apakah ulama tidak memperingatkan? Kita lihat Pak, bedanya. Negara Saudi itu negara tegak Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada penyimpangan, ulama itu langsung ketemu dengan raja Pak, tanpa masyarakat perlu tahu. Begitu kalau Saudi. Kalau Indonesia gimana? Tidak menasehati, tapi memprovokasi orang untuk benci kepada pemerintah. Turun di jalanan, kemudian teriak-teriak, membongkar aib pemerintah. Pak, orang pemerintah ini punya hukum yang berbeda. Contoh. Antara satu orang dengan satu orang saja. Kalau kita menasihatinya di tengah orang, dia malu atau tidak? Mau dengar gak dia? Gak mau dengar dia. Kalau antara individu saja, kita mengoreksi kesalahan dia di tengah orang banyak, dia gak akan dengar. Bahkan dia akan menentang kita. Sekarang bagaimana yang kita koreksi adalah pemilik kekuasaan. Misalnya pemerintah setempat. Makanya jalannya para salaf menasehati. Kalau mampu nasihati, nggak mampu kita dah gugur kewajiban kita. Tapi hak saya nggak dikasih, hak engkau nggak dikasih di dunia, Allah akan sempurnakan di akhirat. Makanya belajar tauhid. Tuh lihat Ustaz, kalau kami nggak demo, jadi tuh kemarin tuh. Ini orang nggak belajar tauhid Pak. Kalau kami nggak demo kemarin, pasti keluar nih hukum kayak gini, kata dia. Undang-undang yang kayak gini. Bukan karena kalian, semua karena Allah. Tauhid Pak. Jadi maksud saya, ya, dalam kita beramar ma'ruf nahi mungkar, kita juga butuh yang namanya ilmu. Ya, semangat-semangat ngajak orang demo, sedikit-sedikit membicarakan keburukan pemerintah, kita disuruh sabar oleh Nabi SAW. Jadi kadang-kadang orang kalau sudah membahas pemimpin kaum muslimin, mereka senang membongkar aibnya Pak. Bagi kita ini ahlu sunnah, kita tidak senang kalau ada orang yang memburuk-burukkan pemimpin kita. Semua pemimpin ada kesalahan, tetapi kita mendoakan mereka Pak. Kita mendoakan mereka. Baik, kemudian ya, kerusakan yang diakibatkan kubur-kubur orang saleh dan wali sama dengan kerusakan yang diakibatkan oleh patung-patung berhala. Jadi sama aja maksud penulis kitab rahimahullah, mau kesyirikan itu gara-gara datang ke kuburan atau mau kesyirikan gara-gara menyembah berhala, kedua-duanya sama, syirkul akbar. Bahkan bisa lebih besar lagi mudaratnya. Karena kesyirikan yang diakibatkan oleh kubur seseorang yang dianggap soleh lebih melekat di jiwa daripada syirik dengan kayu atau batu. Jadi sampai disebutkan, kalau orang terjatuh kepada kesyirikan gara-gara suka berziarah kubur, itu ada kelekatan jiwa di situ Pak. Tapi kalau orang menyembah patung dan berhala, di bawah itu kedudukannya. Dari sisi perasaan jiwa kita. Jangankan itu Pak ya. Kita kalau berziarah kubur ke makam Nabi, ya kita meyakini Nabi SAW bal ahya inda rabbihim yurzakun. Para anbiya mereka tetap hidup ya, di alam barzakh.
Dalam sebagian riwayat disebutkan mereka sholat sampai hari kiamat, mendapatkan nikmat kubur. Kita lewat kuburnya Nabi, ada perasaan, ya Allah, di sini dulu Nabi SAW. Cuman karena kita punya ilmunya, kita nggak bergulu, kita nggak melampaui batas. Nah, berbeda dengan orang yang tidak punya ilmu, dia akan melampaui batas. Nah, berbeda dengan orang menyembah patung, berhala, perasaan dia mungkin kadang-kadang nggak sekuat kondisi yang pertama. Karena yang disembah patung dan berhala. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita ambil satu hadis terakhir insyaallah taala. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hadis yang terakhir kita angkat sedikit. Walahuma anha qalat lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrah khamisatan lahu ala wajhihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak diambil nyawanya sebelum beliau meninggal dunia. Beliau pun menutupkan kain di atas wajahnya. Lalu beliau membuka lagi kain itu saat terasa menyesakkan napas. Dalam keadaan demikian, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang tadi kita sampaikan, la'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Mereka telah menjadikan kubur-kuburan Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Yuhadziru ma sana'u walaula dzalika ubriza qabruh. Mereka telah menjadikan, beliau memperingatkan agar perbuatan mereka dijauhi. Seandainya bukan karena hal tersebut, niscaya kuburan beliau akan ditampakkan. Lihat, perhatikan di sini. Ghaira annahu khusyiya an yuttakhadha masjidan. Kalaulah bukan karena takut kepada kesyirikan, terjadinya syirik, maka niscaya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ditampakkan di tengah-tengah umat. Cuman karena takut umat terjatuh kepada dosa syirik, maka kubur Nabi dilapis 3, Pak. Jadi kalau kita lihat denah, peta sketsa kuburan Nabi, maka sebenarnya kubur Nabi itu kalau antum ziarah kubur tuh, seandainya antum buka pintunya, itu belum langsung kuburan. Masih ada dinding dulu. Kemudian dibuka lagi ada dinding yang kedua. Jadi kubur Nabi ada 3 lapis. Ya kalau kita baca sebagian sketsa seperti itu. Dan kuburan Nabi tidak pernah dibuka, nggak ada dibuka. Jika antum melihat di YouTube orang buka kunci, kemudian buka pintu, lihat kuburan langsung, ini kuburan Rasulullah, ini semua hoax. Ya, ini semua hoax. Itu kuburan orang-orang Syiah, mungkin di Mesir dibuka. Sebagian itu kubur Abdul Qadir Jilani misalnya. Itu bukan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kalau tidak takut umat terjadi kepada syirik, akan dinampakkan kuburan Nabi itu, Pak. Seandainya demikian. Nah, makanya yang namanya kuburan tetaplah kuburan, tidak boleh diangkat-angkat kedudukannya. Contoh, Nabi melarang tidak boleh meninggikan kuburan. Kalaupun mau ditinggikan 1 jengkal, itu pun niatnya membedakan antara kuburan dengan tanah, 1 jengkal. Yang kedua, Nabi melarang la tujassas. Tidak boleh kuburan itu di semen, di marmer, apalagi Pak, di marmer. Masya Allah. Diabadikan gitu loh. Yang ketiga, la tuktab alaih, dan tidak boleh ditulis apapun di atasnya. Seandainya besok kita meninggal, kita bisa melakukan semua ini, lakukan. Maksudnya kita berwasiat kepada keluarga kita. Besok kalau ayah meninggal, jangan di semen, jangan ditulis nama di atasnya. Kemudian jangan juga kuburan tersebut ditinggikan berlebihan. Maka lihat, kita kalau ke Baqi, nggak ada kuburan nama-namanya, nggak ada. Karena dengan kuburan dikasih nama, nanti orang akan berlebih-lebihan. Ada banyak istri Nabi dikuburkan di Baqi. Ada puluhan ribu para sahabat dikuburkan di Baqi. Tapi kita nggak tahu masing-masing ini sahabat yang mana. Karena memang nggak ada manfaatnya. Walau sami'u mastajabu lakum, kata Allah. Sesungguhnya mayat-mayat itu tidak bisa mendengar. Seandainya mereka bisa mendengar,
mereka tidak bisa juga mengabulkan permohonan kalian. Seandainya mayat bisa mendengar, mereka pun juga tidak bisa mengabulkan permohonan kita. Nah, makanya di sini kita sederhanakan kuburan-kuburan, ya. Dan kuburan tetaplah kuburan, dia bukan tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian orang dia tawaf di kuburan, Pak. Di Mesir, lihat. Ada yang kuburan yang dianggap kuburannya Imam Syafi'i, ya. Kemudian orang-orang tawaf di kuburan itu. Tawaf. Orang tawaf di Ka'bah, dia di kuburan, Pak. Luar biasa. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Ada beberapa dalil yang tersisa, tapi kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup, dipersilahkan Bapak Ibu sekalian. Ya, fadal. Gimik, boleh? Ya, fadal. Afan. Ibu pernah dengar hadis bahwa Nabi pernah melakukan sholat mayit atau sholat jenazah di kuburnya salah satu sahabat. Itu bagaimana hukumnya? Baik, ya. Ya, bagaimana dengan riwayat atau hadis yang menjelaskan Nabi pernah sholat di atas kuburnya salah seorang sahabiat, ya. Jadi ini kisah, ada salah seorang wanita, ya, yang sering bersih-bersih di Masjid Nabawi. Bersih-bersih, ya. Kemudian ketika dia meninggal, dan meninggalnya di malam hari. Dia meninggal, Nabi sudah tidur, para sahabat tidak enak membangunkan Nabi, ya. Akhirnya para sahabat langsung memakamkan jenazah ini, diurus sampai dikuburkan. Keesokan harinya Nabi tanya, mana wanita yang biasa bersihkan masjid, ya. Dan bahkan disebutkan dia tinggal di masjid, ya. Bahkan ini menjadi dalil oleh sebagian para ulama, wanita haid boleh masuk masjid. Karena sesuatu yang dimaklumi, ada wanita yang dulu tinggal di masjid. Itu sebagian hujjah saja, ya. Kemudian kata para sahabat, ya Rasulullah, dia sudah meninggal tadi malam dan kami tidak ingin menyibukkan engkau. Maka Nabi pun marah kepada para sahabat, dan Nabi akhirnya minta ditunjukkan mana kuburan wanita tersebut. Kemudian Nabi pergi ke kuburnya dan Nabi sholat, ya, di kuburan tersebut. Nah, apa kata para ulama? Apa hukumnya orang yang sholat di kuburan? Sholat jenazah, ya, ingat. Di sini ulama khilaf, ya. Pendapat pertama mengatakan sholat di atas kuburan hukumnya haram, tidak boleh secara mutlak. Adapun dalil yang tadi pengkhususan untuk Nabi. Ini pendapat para ulama yang pertama. Kenapa? Karena setelah kejadian itu Nabi tidak pernah lagi melakukan hal yang sama. Berarti itu perbuatan khusus untuk Nabi. Bahkan para sahabat juga tidak pernah menukilkan. Ini pendapat pertama, ya. Berarti itu hanya perbuatan Nabi. Nabi diizinkan khusus. Pendapat yang kedua, hukumnya boleh, ya. Hukumnya boleh. Karena ini adalah sholat jenazah yang tidak ada rukuk dan sujudnya. Saya mau tanya, tolong jawab cepat. Cepat jawab, ya. Sholat jenazah berapa rakaat? 4. Ada yang bilang 4, Pak. 0 rakaat. Hati-hati nih. Sholat jenazah tidak ada rakaat. 4 takbir, Bu. Ya, 4 takbir, ya. Bukan 4 rakaat, ya. Jadi sholat jenazah ini beda dengan sholat pada umumnya, ada ruku. Dan kita nggak boleh ruku sama orang soleh, nggak boleh ruku. Dan saya ingatkan, ya, ibu kalau salaman, bapak ibu salaman biasa aja, salam. Nggak ada salaman ruku gini, salaman gini. Nah, tidak boleh ruku, karena ruku hanya untuk Allah, sujud hanya untuk Allah, ya. Itu diperhatikan, ya. Salaman biasa. Dan salaman dalam Islam hanya 3 tempat. Kapan? Yang pertama, Nabi salaman hanya 3 tempat. Ketika ketemu, Nabi salaman. Yang kedua, ketika berpisah. Dan yang ketiga, ketika
berbaiat kepada sahabat yang laki-laki. Selain 3 ini Nabi nggak pernah salaman. Namun orang-orang Islam sekarang salaman terus, masya Allah. Habis sholat salaman, habis zikir sallallahu alaihi salaman. Terlalu banyak salaman, Pak. Nabi aja manusia terhormat, manusia yang paling sayang sama umat, ketemunya 3 kali salaman di 3 tempat itu saja. Tapi maksimal, Pak, salaman Nabi. Ketemu dengan wajah yang berseri-seri, senyum. Sampai semua sahabat mengatakan Nabi paling sayang sama saya. Mereka merasakan hal itu. Nah, jadi pendapat yang kedua, dia pendapat yang lebih kuat, pendapat yang kedua ya. Jadi tidak mengapa seorang sholat di kuburan ya, karena itu tidak ada sholat, tidak ada sujud dan rukuknya ya. Apalagi kalau misalnya kita belum sempat untuk sholat jenazah dan ternyata sudah dikuburkan ya. Misalnya antum, orang tua antum meninggal ya. Kemudian antum nggak sempat sholat, antum mungkin jauh dari kota luar ya. Antum sampai di rumah orang tua sudah wafat, sudah dikuburkan. Maka antum boleh sholat di atas atau di kuburan orang tua tersebut ya. Cuma kadang-kadang orang aneh ya. Ketika orang tuanya hidup, dia jarang kunjungin. Ketika orang tuanya mati, bentar-bentar tunggu saya ya. Jangan makamkan dulu ayah. Terlambat, Pak ya. Terbalik ya. Ketika orang tua hidup sering-sering kunjungi, telepon, minimal telepon ya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi pendapat yang kedua yang lebih kuat insyaallah taala. Afan Ustaz, ana mau tanya, bagaimana hukumnya jika ana umrah bersama ibu tanpa suami? Pertama, umrahnya sah, tapi dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, gimana tuh Ustaz? Iya, umrahnya sah, tapi ketika dia bersafar tanpa mahram, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Karena Nabi SAW melarang wanita safar tanpa mahram, dilarang. Safar apapun, mau safar urusan dunia, mau dari Jakarta ke Bandung, Ustadz kan pakai kereta Wus Ustadz, cuma 30 menit. Agama bukan dengan logika, tetap dengan dalil. Tidak dibedakan mau haji pertama, mau umrah pertama, sama. Karena lihat ya dalilnya, ada salah seorang sahabat laki-laki, dia dapat kewajiban jihad. Bayangkan Pak, kewajiban jihad. Namun ternyata istrinya harus berangkat haji. Kewajiban jihad, bayangkan. Akhirnya Nabi SAW perintahkan sahabat ini membatalkan jihadnya dan menemani istrinya. Jihad dibatalkan loh. Ini gambaran bahwasanya di masa itu tidak ada wanita yang safar sendirian. Nggak ada. Kemudian dari hadis ini juga disebutkan apa? Berarti kenapa sahabat ini nanya, ya Rasulullah, istri saya mau haji, tetapi saya dapat kewajiban jihad. Kenapa dia tanya seperti ini? Karena memang di masa itu tidak ada wanita yang safar sendirian. Makanya dia tanya sama Nabi. Kalau seandainya sudah biasa wanita haji sendirian, dia gak akan tanya sama Nabi. Atau haji sama rombongan. Maka tetap ya, dia berhaji umrah pergi dengan mahramnya. Kalau dia tidak pergi dengan mahramnya, dia melakukan dosa besar, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dalam perjalanan. Ustadz, tapi ada ulama yang membolehkan. Kita kalau beragama seperti itu Pak, ada ribuan pendapat ulama Pak. Jadi saya sering mengulang-ulang ya, khilafnya para ulama bukan dalil. Dia mentang-mentang khilaf berarti boleh gitu loh. Apa kata Abdullah bin Umar? Kalian diperintahkan untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada pendapat ulama sesuai dengan dalil kita ambil. Kalau tidak sesuai kita nggak ambil. Dan betapa banyak pendapat para ulama yang keluar dari dalil, banyak. Antum beli aja kitab Ibnu Rushd ya, Bidayatul Mujtahid. Dari masalah toharoh sampai urusan jihad, semua bab fikih ulama khilaf. Contoh ya, Imam Syafi'i, kalau kita lihat pendapat beliau dalam masalah hukum sholat berjamaah ke masjid bagi laki-laki,
Kata Imam Syafi'i hukumnya fardu kifayah. Tapi Imam Syafi'i mengatakan, aku tidak halalkan seorang yang mendengarkan azan kemudian dia santai-santai di rumah. Jadi kadang-kadang ada ulama mengatakan hukumnya fardu kifayah, tapi bukan berarti kita itu meremehkan. Kita tetap mau berangkat umrah, safar, pergi dengan mahramnya. Ada pendapat yang mengatakan haji pertama boleh, umrah pertama boleh. Ini pendapat yang lemah. Ini pendapat yang lemah. Kecuali nggak ada mahram sama sekali. Makanya para ulama mengatakan wanita yang tidak ada mahram maka gugur kewajiban hajinya, gugur kewajiban hajinya. Wallahu taala a'lam bissawab. Apakah hobi menggambar anime apa nih? Kartun dibolehkan? Jangan dibiasakan, Pak ya. Apalagi kartun-kartun di masa sekarang kadang-kadang nggak jelas juga. Anime Korea itu ya nggak jelas. Wanita-wanita digambar dengan pakaian yang tidak baik, tidak bagus ya. Udah ajarkan anak-anak itu jangan anime. Nulis kaligrafi itu ajarkan tuh. Bagaimana khot rik'ah, bagaimana cara menulisnya ya. Jadi jangan sampai dia punya hobi yang ya walaupun dia tidak ke arah kesyirikan ya, tapi ada ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh menggambar makhluk bernyawa. Ya. Dan kalau kita di di sebagian negeri ya, terutama di Yaman ya, di Yaman banyak murid-murid Syekh Mukbil dan memang ulama-ulama Yaman itu hampir semuanya mereka mengharamkan foto, bukan hanya gambar, foto, hampir semuanya memang. Walaupun mereka tidak mengatakan sesat orang yang foto, tidak, tapi mereka punya pendapat foto itu memang tidak boleh. Makanya saya waktu di markas Fuyus itu kita paling takut kalau foto-foto. Kita kan hobi foto-foto orang-orang kita ini. Foto bangunan, kadang-kadang foto bangunan. Karena di Yaman di setiap masjid itu biasanya ada tentaranya pegang pistol. Kalau kita masuk ke Yaman ke Darul Hadis itu ada pegang pistol, itu pistol beneran Pak. Ada 5 orang berbaris. Kadang-kadang kita pengen foto gitu kan, oh ini foto. Itu kalau ketahuan Pak, itu bisa masalah besar. Bahkan sebagian ada yang dipulangkan ke Indonesia karena suka foto-foto. Datang Syekh ini misalnya, Syekh Abdullah Al-Mar'i misalnya, Syekh Abdurrahman, udah meninggal tapi Syekh Abdurrahman ya, difoto dari jauh. Itu bisa ditodong ini Pak. Dulu ada cerita ya, ada seorang syekh dari Yaman, dia khutbah di markas Pak. Dan biasanya masyayikh Yaman, terutama masyayikh Yaman, mereka kalau khutbah benar-benar luar biasa khutbahnya. Anda bisa lihat di YouTube, ketik aja Syekh Muhammad Al-Imam Yaman. Itu nggak ada fotonya ya. Itu di antara murid Syekh Mukbil yang paling alim mungkin sekarang, Syekh Muhammad Al-Imam. Disebutkan dia asadul mimbar. Ulama-ulama Yaman kalau sudah naik di atas mimbar khutbah, wah itu mimbar kayak mau pecah Pak, luar biasa. Dan Nabi seperti itu khutbahnya. Nabi kalau khutbah seperti ada pasukan di depan yang hendak menyerang beliau. Sabbahakum wa masakum. Nah sekarang orang khutbah innal hamdalillah, ngantuk orang Pak. Khutbah itu harus sesuai dengan sunnah, dengan suara yang lantang. Nah jadi ketika beliau sedang khutbah ya, ada nggak tahu orang dari mana, entah dari Somalia, ada yang menfoto dari jauh Pak. Langsung diginikan pakai pistol Pak dari jauh. Diancam aja, tapi nggak ditembak Pak. Langsung duduk. Mengerikan ya. Jadi maksud saya mereka sangat keras masalah foto, sangat keras. Tapi satu sisi ada kehati-hatian mereka. Jadi kita ini kadang-kadang nggak adil ya. Kita oke, kita nggak mengharamkan foto secara mutlak. Tapi terkadang sebagian kita, apalagi akhwat masih suka foto-foto. Foto bagian belakang, sama suaminya pegangan tangan dari belakang di foto. Atau sebagian orang nih panitia kajian, dia ngadakan daurah nih. Udah antum kalau ngadakan daurah, antum foto yang laki-laki saja.
Kalau ada kebutuhan. Ini yang perempuan juga disut. Sedang nulis di videokan. Nggak ada kebutuhan, Pak. Fitnah ya. Apalagi para wanita. Kita kalau sudah ngaji sunnah, kita udah nggak ada hobi foto-foto, terutama wanita. Jangan dimudah-mudahkan masalah ini ya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ustadz, ini terakhir nih. Ustadz, kalau kuburan datar terus gimana? Jadi kuburan bukan datar ya. Kuburan tapi maksudnya ditinggikan dan didatarkan. Maksudnya adalah jangan sampai terlalu tinggi seperti kubah. Maka kuburan itu harus dibuat datar, maksudnya paling tidak setinggi sejengkal dari tangan, sejengkal. Segini tinggi kuburan. Itu yang sesuai dengan sunnah ya. Ustaz, kalau nanti kuburannya nggak disemen nanti hilang, nggak apa-apa hilang. Emang kenapa kuburan hilang, Pak? Emang masalah? Ini kalau kita pikir-pikir murni nih, Ustaz, kuburan ibu saya nggak disemen, tanahnya sering longsor. Kalau suatu saat longsor gimana? Ya nggak ada masalah. Hilang juga nggak ada masalah. Masalah atau tidak, Pak? Nggak masalah. Antum mau doa kapanpun nggak mesti di kuburan tersebut. Juga kuburan di Baqi yang di kota Madinah itu kan setiap 10 tahun dibongkar. Makanya kadang-kadang orang takut kuburannya hilang, akhirnya disemen. Hilang itu juga nggak ada masalah. Ini terakhir aja cerita ya, terakhir cerita. Saya waktu ibu saya meninggal dulu, ketika saya masih SMA ya, kelas 1 di Al-Irsyad, maka sulit sekali untuk mengatakan kepada paman, keluarga, kuburan jangan disemen. Oh nanti kalau kuburannya hilang gimana? Nah cuma itu maksud saya, kadang-kadang kekhawatirannya orang-orang awam itu seperti itu. Terus kita bilang, kalau hilang juga nggak apa-apa. Mereka mungkin akan kaget, Pak. Kaget mereka. Makanya kita kadang-kadang kalau ada hal-hal yang seperti itu, kita jelaskan dari pelan-pelan dasar ilmunya. Dan itu penuh perdebatan. Dan antum kalau ayah ibu antum meninggal, antum yang punya hak untuk menentukan kuburnya seperti apa, mau ada yasinan atau tidak, antum yang punya hak. Dan itu saatnya antum berbakti kepada ayah ibu antum dengan menyelenggarakan pemakaman yang sesuai sunnah. Perjuangkan. Ayah kita meninggal nih, ternyata banyak orang yang sok-sok tahu ya, ingin ikut-ikutan menyelenggarakan ini macam-macam, buat acara ini. Kita sebagai anak punya hak, kita ngomong. Gak ada. Ayah nggak ada acara 7 harian, nggak ada. Ini perjuangan kita untuk membela sunnah dan menyelamatkan juga ayah kita dari penyimpangan-penyimpangan yang seperti ini. Walaupun mereka tidak berdosa, mereka sudah wafat. Tapi itu bukti kita untuk memperjuangkan sunnah di tengah-tengah keluarga kita. Baik, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.